Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soli dan Soliha kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan lingkungan hidup, kaitannya dengan tanaman obat dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian simak dan perhatikan dengan baik serta dicatat di buku tulis ya. Demikian, selamat menyimak dan selamat belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan lingkungan hidup kaitannya dengan tanaman obat dan manfaatnya. Tanaman obat atau yang dikenal sebagai obat tradisional merupakan tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan alami. Tanaman obat ini juga sering disebut dengan toga atau tanaman obat keluarga. Merupakan program masyarakat Indonesia untuk menciptakan keluarga yang sehat. Ada beberapa jenis tanaman toga yang akan kita pelajari pada hari ini. Tanaman-tanaman ini cukup terkenal di masyarakat Indonesia karena memiliki banyak khasiat dan manfaat. Yang pertama yaitu kunyit. Kunyit merupakan tanaman akar-akaran yang memiliki warna kuning pada buahnya dan kuning kehijauan pada daunnya. Kegunaan tanaman ini biasanya sebagai bumbu masakan, pewarna alami yaitu kuning, serta obat atau jamu herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti hepatitis, gangguan pencernaan, kolesterol, maupun tumor. Cara pembudidayaan kunyit. Kunyit dapat dibudidayakan di dalam pot atau polybag, namun juga bisa untuk menggunakan lahan. Kunyit dapat tumbuh cepat dengan kelembapan yang terjaga. Kunyit dapat diletakkan pada ruangan yang memiliki suhu 20-35 derajat Celcius dan tanah yang cukup asam. Kemudian jahe. Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Berbatang semu artinya adalah memiliki batang yang lunak, berair, dan kurang berkayu. Jahe sangat berguna untuk pengobatan berbagai penyakit seperti batuk, perut kembung, sakit kepala, selesma, gatal-gatal, serta encok. Selain itu, jahe juga terkenal digunakan untuk bumbu masakan. Cara pembudidayaan jahe. Jahe dapat dibudidayakan di dalam media pot atau tanah. Caranya dengan memilih rimpang jahe berkisar umur 10 bulan yang memiliki 2 atau 3 bakal tunas. Lalu tanamlah rimpang jahe tadi di media tanam dengan suhu berkisar 24-30 derajat Celcius. Jauhkanlah dari paparan sinar matahari langsung agar tunas tidak cepat layu dalam masa pertumbuhan. Lalu seledri. Seledri digolongkan sebagai tumbuhan sayuran. Bagian dari seledri yang dimanfaatkan adalah daun dan tangkainya. Kegunaan seledri banyak dimanfaatkan sebagai penyedap masakan. Seledri banyak mengandung zat bermanfaat seperti protein, belerang, kalsium, besi, fosfor, vitamin A, B1 dan C yang baik bagi kesehatan tubuh. Cara pembudidayaan seledri. Menanam seledri tidak membutuhkan lahan yang luas karena kamu bisa menanam seledri bahkan di pot kecil sekalipun. Seledri dapat tumbuh dengan menumbuhkan bibit batang atau tunas yang besar di dalam wadah atau gelas berisi air. Setelah tunas dan daun mulai tumbuh, selanjutnya dapat dipindahkan ke media tanah. Rawat dengan durasi penyiraman 2-3 kali seminggu. Brotowali. Brotowali termasuk tanaman merambat menahun, tegak, tinggi, dan berbau tajam. Brotowali sering dijadikan obat-obatan, diantaranya seperti penyakit disentri, hepatitis, bronkitis, sakit haid, keguguran, mimisan, dan muntah darah.
Ciri-ciri dari tanaman ini, batangnya memiliki warna kehijauan di bagian dalamnya. Cara pembudidayaan brotowali. Sebagai tanaman obat, brotowali bisa ditanam dengan cara stik. Setelah diletakkan pada media tanam, simpanlah di tempat yang teduh dan terhindar dari matahari langsung. Siramlah paling lambat 2 hari sekali. Setelah tumbuh tunas, pindahkan ke media tanam yang cukup agar mudah mengatur pola perambatan tanaman brotowali. Daun sirih. Sirih termasuk tumbuhan merambat dan bersandar pada pohon lain. Sirih dapat memiliki banyak manfaat pada pengobatan penyakit seperti sakit mata, eksim, bau mulut, kulit gatal, jerawat, pendarahan gusi, mimisan, bronkitis, sariawan, batuk, diare, dan sakit gigi. Cara pembudidayaan sirih. Sirih dapat dibudidayakan di tempat yang memungkinkan untuk sirih merambat tinggi. Sirih menyukai tanah yang sedikit asam, berpasir lempung, dan agak lembab tapi tidak tergenang air. Sirih dapat tumbuh di lingkungan panas lembab dan teduh. Saat menanam daun sirih, berikan pupuk organik kaya nitrogen seperti kompos atau pupuk kandang minimal 1 bulan sekali. Tanaman kencur. Kencur atau juga cekur adalah tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Kencur dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit dan mengobati berbagai penyakit seperti radang lambung, radang anak telinga, masuk angin, sakit kepala, batuk, diare, dan keseleo. Cara pembudidayaan kencur. Bagian kencur untuk ditanam adalah rimpang atau juga anakannya. Sebelum ditanam ke media tanam atau lahan, bibit ditunaskan terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan saat musim hujan. Rimpang siap tanam adalah yang baru keluar tunasnya, kurang lebih 1 cm, sehingga bisa adaptasi dan tidak mudah rusak. Selanjutnya, tumbuhan landep. Tumbuhan landep merupakan tumbuhan liar dan ditanam sebagai tanaman pagar. Kegunaan tumbuhan landep yaitu dari daun dan akar landepnya memiliki beragam manfaat, yaitu dapat membantu mengobati rematik, encok, sakit perut, cacingan, kurap, perut busung, menurunkan demam, serta mencegah kerusakan gigi. Cara pembudidayaan landep. Pengembangbiakan dilakukan dengan biji maupun stek batang atau tunas. Ambil biji yang telah benar-benar tua lalu jemur hingga kering. Kemudian simpan beberapa saat dan dapat langsung ditebar ke lahan tanam. Jika sudah memiliki rumpun, tanaman induk dapat diperbanyak dengan menggunakan tunas. Pisahkan tunas yang akan dijadikan bibit dari tanaman induknya. Temulawak. Temulawak merupakan tumbuhan obat asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Kegunaan temulawak untuk berbagai penyakit diantaranya yaitu sakit mah, susah buang air besar, sariawan, hepatitis, ginjal, asma, batuk, dan masih banyak lagi. Cara pembudidayaan temulawak. Untuk perkembangbiakannya kita dapat menggunakan rimpang maupun anakannya. Simpan rimpang supaya kering. Setelah cukup kering, tanami di lahan yang sudah digemburkan. Apabila menanam melalui anakan, pilihlah anakan dari induk yang baik. Tanam di media tanam yang sudah diberi pupuk kompos.
Selanjutnya yang terakhir, kurma. Kurma merupakan tanaman obat herbal yang terdapat pada salah satu ayat Al-Quran, Quran Surah Maryam ayat 25-26. Kegunaan kurma sangat bermanfaat untuk mengobati infeksi, darah tinggi, mengatur metabolisme alami, dan mencegah penyakit stroke. Cara pembudidayaan kurma. Sebagian besar perkebunan menggunakan perkembangbiakan stek pada tanaman kurma. Kurma dapat berkembang biak dalam kondisi kering atau uap air yang rendah dan suhu yang tinggi pada periode pertumbuhan tertentu. Pohon kurma dapat berbuah setelah ditanam selama 4-7 tahun dan bisa dipanen ketika telah berusia 7-10 tahun. Selanjutnya kita akan belajar pemanfaatan tanaman obat untuk beberapa penyakit. Yang pertama ada penyakit MAH. Cara pengobatannya yaitu dengan ambil 1 rimpang temulawak, kemudian iris kecil-kecil, lalu direbus sampai mendidih. Air rebusannya diminum secara teratur sampai sembuh. Yang kedua, sakit gigi berlubang. Gunakan 2 lembar daun sirih, diremas-remas lalu diseduh dengan 1 gelas air panas dan setengah sendok garam. Setelah dingin, gunakanlah untuk berkumur sampai sembuh. Yang ketiga, disentri. Disentri ditandai dengan adanya berak darah. Cara pengobatannya yaitu dengan tanaman brotowali dicampur dengan jahe. Direbus ke dalam 4 gelas air sampai bersisa 2 gelas. Diminum sebanyak 3 kali sehari. Yang selanjutnya, misalnya luka. Gunakan sekitar 15 gram akar landep, lalu bersihkan. Tambahkan 1/4 sendok teh kapur sirih, kemudian tumbuk sampai lumat. Hasil tumbukan ditempelkan pada bagian luka. Yang terakhir, radang anak telinga. Gunakan rimpang kencur dan setengah biji pala. Kedua bahan ditumbuk halus dan diberi 2 sendok air masak hangat. Oleskan di sekitar lubang telinga. Nah, itu tadi pembahasan tentang jenis-jenis tanaman obat atau toga yang cukup terkenal di masyarakat Indonesia. Kesimpulannya hari ini tanaman obat sangat bermacam-macam jenis dan manfaatnya. Oleh karena itu kita harus selalu mensyukurinya. Menggunakan tanaman obat untuk suatu penyakit bisa dilakukan secara mandiri. Namun perlu diingat untuk memperhatikan petunjuk supaya tidak mengakibatkan efek samping yang merugikan bagi kesehatan. Demikian materi pelajaran pendidikan lingkungan hidup hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika menurutmu video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.